Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah ucapan seorang mukmin dan muslim yang mengakui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakannya, kemudian memberikan berbagai kenikmatan kepada dirinya. Maka ia ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang mukmin muslim pantas untuk mengucapkan hal yang sama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Faman wajada khaira falyahmadillah." Maka siapa saja mendapatkan kebaikan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ya. Hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih tatkala disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita mengucapkan doa selawat ya serta salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita terlepas dari kecelakaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Celaka seseorang yang ketika aku disebutkan di sisinya dia tak berselawat kepada aku. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan akidah tauhid dalam bahasan al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Al-wala seperti yang kita telah sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, tentang definisinya adalah kecintaan kepada kaum muslimin dan menolong, membantu mereka, berkasih sayang dengan mereka, dan berlaku tulus, bersikap tulus terhadap mereka dengan memberikan nasihat untuk mereka dikarenakan keimanan serta ketaatan yang ada pada diri mereka. Nah, inilah disebut dengan al-wala, ya, yang bahasa saat ini disebut juga dengan bentuk loyalitas, ya. Al-wala bisa diterjemahkan dengan loyalitas, yang di sana memuat adanya kecintaan. Adapun al-bara, ya, al-bara artinya adalah benci, ya, membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.
baik itu dari kalangan orang-orang munafik maupun orang-orang kafir secara umum, ya, menjauh dari mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka, sekaligus memusuhi mereka, berlepas diri dari keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini disebut dengan al-bara. Baik. Nah, ini sesungguhnya merupakan bentuk tali iman yang sangat kuat. Ya, ini merupakan bentuk tali iman yang sangat kuat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ausaqu ural imani al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi." Ya, tali ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan melangkah kepada pembahasan, yaitu penyebutan bentuk-bentuk al-wala yang disyariatkan, ya, bentuk-bentuk wala yang disyariatkan. Ya. Baik, berikutnya ini adalah yang kedua, bentuk wala yang disyariatkan adalah nusratul muslimi li akhihi al-muslim idza zulima aw tudiya alaihi fi ayyi makanin wa min ayyi jinsiyatin kana. Yang kedua, ya, bentuk wala yang disyariatkan adalah menolong sesama kaum muslimin, menolong seseorang yang beragama Islam, ya, yang juga sama seperti kita. Apabila dia disakiti atau dizalimi di tempat manapun, di wilayah manapun, ya, dan apapun suku serta bangsanya, apapun suku bangsanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, bentuk menolong ini bisa jadi dengan tangannya, ya, yaitu menghentikan kezaliman tersebut, ya. Bisa jadi dengan hartanya, dengan cara dia mengirimkan bantuan, ya. Atau bisa jadi dengan anggota badannya, di mana dia, ya, memotivasi atau membawakan bantuan orang lain, ya, dengan fisiknya, ya, dia membawakan bantuan orang lain kepada saudaranya tersebut, atau dengan lisannya, yaitu dia menyadarkan saudara-saudara seiman yang lainnya yang terlalaikan dan terlupakan, ya, untuk membantu saudara yang sedang mendapatkan kezaliman atau gangguan seperti itu, ya. Atau, ya, dengan tulisannya, di mana, ya, dia membuat, ya, opini, ya, untuk motivasi bagi siapapun, ya, termasuk, ya, membuat opini, ya, dunia, ya, agar membantu dan melepaskan kezaliman dari saudara-saudara seimannya. Nah, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada hadis yang sahih dalam masalah ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dengan nomor urut hadis 6952. Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan sanad hadis ini sampai kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu, baik itu yang menzalimi maupun yang dizalimi. Faqala rajulun, lalu ada seseorang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman. Wahai Rasulullah,
Aku akan menolong saudaraku apabila dia terzalimi. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu. Lalu bagaimana menurut Anda, ya, apabila dia yang menzalimi, bagaimana aku menolongnya? Demikian. Qala tahjazuhu atau tamna'uhu, yaitu engkau hentikan dia, kata Rasulullah SAW, engkau hentikan dia atau engkau halangi dia, ya, minadz-zulmi, dari kezaliman tersebut. Engkau hentikan dia atau engkau halangi dia dari kezaliman tersebut. Fa inna dzalika nasruhu, karena hal itu adalah bentuk menolongnya. Demikian, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi menolong orang yang terzalimi, ya, ini adalah sebuah hal yang dipahami, ya. Lebih-lebih ini adalah saudara kita, saudara seiman yang kita punya ikatan iman dengan dirinya, yang kita punya hubungan iman dengan dirinya, ya. Dan ini disebut dengan bentuk, ya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ada sesuatu yang membuat Allah cinta kepadanya. Maka mengharuskan bila kita cinta kepada Allah, kita harus cinta dengan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada saudara kita ini, kita tolong dia, kita bantu dia ketika dia terzalimi, ketika dia dizalimi, ketika dia tersakiti, ketika dia disakiti. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan bentuk perintah, unsur, tolong, unsur akhaka, tolonglah saudaramu, ya. Sementara hukum asal perintah itu adalah wajib. Kata para ulama, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib, demikian, ya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menolong saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin apabila mereka ini disakiti, diganggu, dizalimi oleh musuh-musuh mereka, ya. Karena ini sangat mungkin terjadi, ya, di satu negeri orang-orang kafir, ya, yang mereka memiliki kekuasaan, ya, mereka melakukan kesewenang-wenangan, mereka melakukan penindasan, mereka melakukan kezaliman, ya, terhadap kaum muslimin, ya. Padahal luar biasanya kaum muslimin tatkala mereka menjadi mayoritas di sebuah negeri, orang-orang Islam tidaklah berbuat zalim. Orang-orang Islam tidaklah mereka, ya, melakukan gangguan. Orang-orang Islam tidaklah suka menyakiti. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Ini sesungguhnya menunjukkan, ya, menunjukkan bagusnya agama mereka, ya, yang mengajarkan tentang kebagusan akhlak, ya, dan berbuat baik kepada sesama manusia walaupun berbeda agama. Namun ini ternyata tidak terjadi, ya, di negeri-negeri di mana orang-orang non-muslim, orang-orang di luar Islam yang mereka menjadi mayoritas, yang mereka begitu dominan jumlahnya ataupun kekuasaan mereka. Maka, ya, terkadang, ya, mereka melakukan penindasan, terkadang mereka melakukan, ya, genosida mungkin, ya, istilahnya, ya, penghabisan ras dan seterusnya. Terkadang mereka melakukan kezaliman dan kesewenang-wenangan terhadap orang-orang Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Andaikan mereka tidak melakukannya, itu bukanlah dikarenakan kebagusan agama mereka, tapi tuntutan kemanusiaan mereka, ya, yang sifat manusia itu tidak suka, ya, diganggu, maka dia pun, ya, secara naluri tidak ingin mengganggu orang lain, seperti itu. Nah, demikian tuntutan kemanusiaan.
Lebih-lebih ada aturan dunia yang disebut dengan hak azazi manusia, demikian seperti itu. Ya, karena alasan itu, bukan karena agama mereka. Demikian. Ya. Adapun Islam, ya, maka seburuk-buruknya ya pribadi seorang muslim terkadang ya dia memahami agamanya itu melarangnya untuk melakukan kezaliman kepada orang lain. Demikian, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang kafir bila mereka menjadi dominan, mereka menjadi mayoritas di satu negeri, maka yang terjadi ya kaum minoritas dari kalangan kaum muslimin terkadang mereka tindas, terkadang mereka sakiti, terkadang mereka zalimi. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian. Maka ya wajib bagi kita orang-orang beriman untuk membantu dan menolong mereka dari penindasan dan ya kezaliman tersebut, kesewenang-wenangan tersebut. Wajib membantu mereka, baik itu dengan tangan kita, kekuasaan kita, kalau mampu, tapi ini sulit biasanya, ya. Baik itu dengan fisik kita, ya dengan fisik kita, contohnya ya kita mengirimkan bantuan, ya kepada mereka, walaupun bukan dari harta kita. Atau dengan harta kita kirimkan bantuan kepada mereka apabila mereka tertindas di negeri-negeri kafir. Demikian, ya. Dengan tangan kita juga bisa, contohnya kita selamatkan mereka, ya, agar bisa kita arahkan dan kita pindahkan mereka ke negeri kaum muslimin yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka, seperti itu. Demikian, ya. Bisa juga dengan lisan kita, ya, yang menyadarkan saudara-saudara seiman yang lainnya untuk membantu mereka. Begitu juga kita katakan bisa juga dengan tulisan kita, ya, yang menyuarakan tentang hak asasi manusia, karena itu jalur yang bisa ditempuh. Kalau kita berbicara tentang dalil-dalil tentunya tidak akan diterima oleh orang-orang kafir, ya. Namun kita bisa ya membantu kaum muslimin dengan menyuarakan lewat tulisan, ya, itu tentang hak asasi manusia. Demikian, karena memang betul manusia itu punya hak asasi. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik, wajib bagi kita untuk menolong mereka, ya, menghentikan penindasan ya musuh-musuh mereka, ya, yang itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kaum muslimin yang terdekat dengan mereka itu maka lebih lebih utama untuk membela mereka, membantu mereka dengan harta dan jiwa mereka. Demikian. Sebagaimana wajib juga bagi kaum muslimin, ya, yang jauh itu juga membantu mereka dengan harta-harta mereka mungkin barangkali, ya. Kalau jiwa mereka atau diri mereka mungkin belum bisa untuk karena jauhnya. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bisa juga kita lakukan yaitu dengan cara, ya, ini merupakan bentuk, ya, menghentikan kezaliman dengan tangan, ya, yaitu membantu menolong seorang muslim, ya, untuk bisa mengembalikan haknya, ya, mengembalikan haknya dari orang yang mendoliminya, seperti itu. Begitu juga bisa juga yang dilakukan bagi seorang muslim, ya, adalah menolak dan menepis segala bentuk tuduhan yang diarahkan kepada seorang muslim, baik itu kepada saudaranya atau kepada atau dari saudaranya atau dari ya non muslim, ya, menepis segala tuduhan, pencemaran nama baik dan seterusnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik, ini merupakan bentuk kewajiban, namun hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Nah, begitu juga, ya, bukan hanya kewajiban untuk menolong seorang muslim itu ketika dia dizalimi. Bahkan seorang muslim yang mendolimi juga
itu harus ya dilakukan, yaitu menolong seorang muslim yang berbuat zalim, yaitu kata Nabi SAW dengan cara ya menghentikannya atau menghalanginya ya dari kedzaliman tersebut. Yang ini bisa menghentikannya dari mengumpulkan dosa dan menumpuk dosa. Itu bisa dengan cara ya menghentikan dengan tangan, menghalang-halanginya dengan tangan, dengan dirinya, ya begitu juga dengan lisannya, ya seperti itu. Kalau dengan lisannya dia memberitahu, dia mengingatkan ya kepada saudaranya seiman ini untuk tidak berbuat zalim, ya seperti itu. Ya. Memberikan nasihat kepadanya, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat, demikian, ya. Itu diarahkan nasihat yang merupakan ketulusan, ya. Itu ketika ditanyakan kepada Rasulullah, apa maksud ad-dinun nasiha itu? Untuk siapa saja? Ya, agama itu nasihat, itu agama itu adalah bentuk ketulusan. Maka Rasul mengatakan setelah ditanyakan kepada beliau, untuk siapa saja? Lillahi, untuk Allah, ketulusan untuk Allah, yaitu amal ibadah yang ikhlas untuk Allah. Demikian, ya. Wa li kitabihi, untuk kitabnya, yaitu ketulusan untuk mengikuti petunjuk Allah yang terdapat di dalam kitab sucinya. Demikian. Wa li rasulihi, dan ketulusan untuk mengikuti ya, mengikuti dan mentaati rasulnya, yang itu merupakan ketaatan kepada Allah. Kemudian wali a'immatil muslimin, ketulusan untuk memberikan nasihat kepada ya pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan seluruh ya kaum muslimin seluruhnya. Hadis riwayat Muslim, ya. Seperti itu para muslim rahimahani wa rahmakumullah. Jadi kita ya di antara bentuk ya menolong seorang muslim yang berbuat zalim adalah memberikan nasihat kepadanya, ya. Bisa dengan cara, contohnya adalah mengingatkan dia tentang bahayanya kedzaliman itu. Ya, kita sampaikan contohnya hadis Nabi SAW ya yang mengharamkan kedzaliman. Ya, Allah mengharamkan kedzaliman atas dirinya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kedzaliman itu atas diriku, dan aku jadikan kedzaliman itu haram di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Bisa kita sampaikan begitu kepada saudara kita seiman ini, demikian, ya. Kemudian bisa juga kita sampaikan contohnya ancaman ya dari kedzaliman tersebut agar dia berhenti dari kedzalimannya. Sampaikan kepadanya az-zulmu dzulumatun yaumul qiyamati. Kedzaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ini akan membuat gelapnya ya, gelapnya pada hari kiamat. Demikian. Ya. Cobalah kita bayangkan. Nah, ini juga bagi yang mendengarkan kajian ini berpikir kita ya. Sebaiknya kita mempertimbangkan ketika kita ingin mendolimi ya orang lain. Karena ternyata Rasulullah mengatakan kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan. Ya. Ketahuilah bahwasanya sungguh bila kita dikurung pada satu tempat dalam jangka waktu yang begitu panjang dan dikurung pada satu tempat dalam kondisi gelap, siang hari pun terasa gelap, lebih-lebih malam hari, dan mencekam tentunya yang seperti itu, ya. Dalam jangka waktu yang panjang, tentunya ya ini akan menyiksa. Ini merupakan siksaan dan itu menakutkan karena mencekam, demikian, ya. Kesendirian, kegelapan dan seterusnya, ini menakutkan, demikian, ya. Itu adalah siksaan, ya. Dan di dunia ini hitungannya sedikit. Lalu bagaimana bila di hari kiamat kelak, ya, di hari kiamat kelak, bila kita melakukan kedzaliman, ternyata bagi orang yang melakukan kedzaliman itu akan mendapatkan kegelapan-kegelapan yang satu harinya pada hari kiamat itu ada 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ya. Pada satu hari yang di hari akhirat itu atau di hari kiamat itu satu harinya
kadarnya adalah 50.000 tahun. Demikian, luar biasa ya. Coba bayangkan, kalau satu hari saja kita ya dikurung di satu tempat yang gelap ya. Satu hari saja mungkin kita tidak sanggup ya. 2 hari saja, 3 hari saja. Lalu bayangkan bagaimana bila ini ya sampai mungkin satu harinya itu 50.000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ya, seperti itu. Nah, sampaikan kepada orang yang berbuat zalim dari saudara kita ini agar dia ya berhenti dari kezalimannya. Demikian. Begitu juga sampaikan kepadanya bahwasanya ya kezaliman ini akan mengakibatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, yang amal-amal kebaikan ini adalah modal bagi dirinya agar dia mendapatkan kehidupan yang bahagia kelak di akhirat. Ternyata modal kebaikannya ini tergadai dengan kezaliman yang dilakukannya ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang yang timbangan amal kebaikannya itu berat. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya ya, maka dia kelak berada dalam kehidupan yang membahagiakan, yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang timbangannya ringan, yaitu timbangan amal kebaikannya ringan, yang berat malah amal dosa dan keburukannya ya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Tahukah kamu apa itu? Itulah neraka yang mengelilinginya. Na'udzubillah min dzalik ya. Seperti itu. Jadi amal itu adalah modal untuk dia bahagia kelak dalam kehidupan akhiratnya. Ternyata dengan kezaliman tergadai ini, berkurang dia. Demikian ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in minhu falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun ya. Kata Nabi SAW, siapa saja yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu pada kehormatan atau apa saja, seperti pada fisik, ya, begitu juga pada harta. Jadi objek kezaliman itu ada 3. Yang pertama adalah kehormatan. Bagaimana kezaliman pada kehormatan? Seperti contohnya diribahi, digunjing, dimaki, dicela, dicemarkan nama baiknya, dijatuhkan kehormatannya, ya, atau difitnah. Nah, seperti itu. Ini diantara kedzaliman pada kehormatan. Kedzaliman pada fisik seperti contohnya dicubit, ya, diinjak, dipukul, sampai yang paling berat adalah dibunuh, bahkan dengan cara menyiksa, ya, seperti itu. Kedzaliman pada harta yaitu dengan cara yang paling minimal adalah cuma dipakai tanpa izin barangnya, ya, barangnya dipakai tanpa izin, namun nanti dikembalikan, seperti itu, ya. Dicuri, ya. Yang paling parah adalah dirampok. Selain diambil dengan paksa, namun ternyata ada bentuk menyakiti yang lainnya, menimbulkan rasa takut, bahkan sampai mungkin menyakiti fisik. Ya, maka ini yang paling parah tentunya. Nah, ini kedzaliman, ya, kedzaliman yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, siapa saja memiliki kedzaliman, ya, kepada saudaranya, baik itu berupa kehormatan ataupun apa saja, maka hendaklah dia minta halal pada hari ini juga sebelum datang hari yang tidak ada dinar dan dirham untuk menebusnya. Fa in kana lahu hasanatun, kalau dia punya kebaikan-kebaikan, maka akan diambil, ya, ukhidha min qadri madlamati, maka diambil
ya minhu darinya, ya diambil darinya itu dari kebaikan-kebaikan dia, itu diambil sekadar setakar kedzaliman yang dilakukannya. Kalau juga belum habislah kedzalimannya, saking banyaknya kedzaliman tersebut, ya apa saja, karena nggak bisa lagi dibayar dengan uang, maka yang jadi ya pembayaran terhadap kedzaliman itu adalah amal-amal baiknya. Demikian. Apabila telah habis itu kebaikan-kebaikan, nggak ada lagi kebaikan itu, karena masih banyak kedzaliman yang harus dibayarkan, maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, diambillah dari keburukan-keburukan, dosa-dosa orang yang dizaliminya itu lalu dibebankan kepada dirinya. Nah, orang seperti ini dicampakkan ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan ini adalah orang bangkrut yang seperti ini. Disebut dalam hadis muflis. Ya. Dalam hadis muflis yaitu orang yang bangkrut. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam hadis muflis itu Rasulullah bertanya, "Atadruna mal muflis? Tahukah kalian ya siapa itu orang bangkrut?" Maka para sahabat ketika itu ada yang menjawab, orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah adalah orang yang tak ada lagi lah ya harta bendanya, enggak ada lagi harta bendanya, modalnya enggak ada lagi, habis begitu ya. Maka kata Nabi SAW yang maknanya ya sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ini adalah orang yang kelak datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, sedekahnya, pahala puasanya dan seterusnya. Ya, disebutkan ya. Namun bersama dengan itu dia telah menyakiti orang ini. Dia telah mendolimi orang ini. Disebutkan ya oleh Nabi SAW ya tentang ya dosa memukul, ya dosa mencaci, dosa membunuh, demikian disebutkan. Jadi banyak yang didoliminya. Demikian. Ada pahala-pahala di bawahnya, namun ada dosa-dosa yang dilakukannya. Demikian. Maka kata Nabi SAW, diambil dari kebaikan-kebaikan orang tersebut, dari pahala-pahala tersebut, diambil untuk membayar ya orang-orang yang dizaliminya, terus dibayarkan. Nah, bila telah habis kebaikan-kebaikannya, namun belum habis kedzaliman-kedzalimannya, maka akan diambil dari dosa dan keburukan orang yang dizaliminya, maka dipikulkan kepada orang yang menzalimi tersebut. Orang yang dizalimi itu dikurangi, ya, orang yang dizalimi itu dikurangi dosa-dosanya, kemudian dosa tersebut dibebankan kepada orang yang menzaliminya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah orang yang bangkrut, ya. Padahal pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji dan seterusnya, ini bukanlah pahala yang kecil, ini pahalanya besar. Kata Nabi SAW saja tentang sholat ya 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu, 2 rakaat ya fajar itu, yaitu 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh itu, ya, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba bayangkan, besar banget itu. Tapi ternyata habis untuk bayarin ya kedzaliman dia kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah meremehkan kedzaliman. Nah, atas dasar inilah ya sebagai seorang muslim mukmin, ya, sebagai bentuk cinta kita kepada seorang mukmin dan muslim, kita hentikan dia dari kedzaliman dia, karena ini berbahaya bagi dirinya, gitu ya. Nah, ini sebagai bentuk cinta kita, bentuk wala kita, loyalitas kita kepada Islam dan kaum muslimin, yaitu menghentikan seseorang itu dari kedzalimannya, menghentikan saudara seiman itu dari kedzalimannya, seperti itu, agar dia tidak berbuat zalim lagi. Dengan ya penyampaian-penyampaian seperti ini, bisa dengan tangannya, ya,
Demikian. Bisa juga contohnya kenapa dia berbuat zalim, mungkin dia menginginkan harta. Bisa jadi ya, dia berbuat zalim karena menginginkan harta. Maka bisa jadi kita berikan harta itu kepadanya. Ya, harta kita berikan kepada dia sebagai bentuk kerelaan kita sama dia. Kalau dia mungkin ya, kalau dia seandainya tidak diberikan harta, maka dia akan mengambil harta orang-orang di sekitar yang mungkin lebih miskin, akan jadi lebih miskin orang tersebut diambil. Maka kita berikan. Bisa juga dengan cara bagaimana kita pekerjakan dia. Nah gitu. Kita berikan harta lalu kita ya beri pelatihan kepadanya untuk ya bisa mandiri berkarya, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal. Nah, seperti itu. Nah, ini luar biasa. Ini sekaligus ya memberikan solusi bagi dunia dan akhiratnya. Masya Allah seperti ini. Nah, ini luar biasa yang seperti ini ya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya agar kita bisa menolong saudara-saudara kita, baik yang terzalimi maupun yang mendolimi. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan terkait dengan jual beli di masjid. Baik ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya, mengapa kita tidak boleh bertransaksi ya memberikan uang ketika kita beli barang sama seseorang di masjid? Kalau darurat karena mau cepat, gimana ya Ustadz? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli di masjid adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai juga yang lainnya, ya, itu disebutkan dari Amr ibn Shu'aib, ya, dari ayahnya dan dari kakeknya mengatakan bahwasanya di antara ungkapan Nabi yang dilarang Nabi adalah naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anis syira'i wal bai'i fil masjid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya membeli atau berjualan di masjid. Demikian. Ya, hadis riwayat An-Nasai serta yang lainnya ya. Ada juga yang dari Abdullah bin Amr ya. Hal yang senada juga larangan. Al-aslu fi an-nahyi litahrim, hukum asal larangan itu adalah haram, maka diharamkan, tidak boleh. Ya. Hanya saja perlu kita ketahui bahwasanya ya jual beli itu yang dilarang. Adapun membayar hutang tidak dilarang. Nah, ini dia ya. Harus dipahami. Jual beli itu yang dilarang, ya. Membayar hutang tidak dilarang. Ini mungkin butuh dibedakan. Mana jual beli, mana membayar hutang. Contoh jual beli adalah, perhatikan ya. Ada seseorang contohnya yang membeli di kedai atau di warung satu barang. Ternyata orang tersebut, sang pembeli tadi, ya kurang uangnya atau belum memberikan uang, barangnya sudah diterima. Ini namanya jual beli terhutang, ya, jual beli terhutang. Lantas ketika beberapa waktu berikutnya, ya, mereka ketemu di masjid. Lalu sang pembeli tadi yang terhutang uang, dia menyerahkan uangnya di masjid kepada sang penjual barang yang sudah diserahkan kepada sang pembeli. Maka penyerahan uang di masjid ini atas pembelian sebelumnya yang terhutang pembayarannya, ini adalah pembayaran hutang. Pemberian uang di masjid ya atas jual beli yang telah sah ya, namun dia terhutang, maka ini adalah pembayaran hutang, penyerahan uang tersebut ya. Maka ini tidak masalah ya. Ini tidak masalah. Begitu juga dalam jual beli disebut dengan jual beli salam. Contohnya seseorang sebelum sholat dia datang kemana, ke kedai atau ke warung, menemui seseorang di rumahnya atau di warungnya.
lalu dia mau beli sesuatu. Ini beli sesuatu. Maka sang penjual mengatakan bahwasanya barangnya belum ada, nanti ya katanya. Kapan? Nanti ya setelah sholat, nanti ketemu di masjid, nanti pas sholat nanti saya bawa, ya begitu katanya. Baik, uangnya diserahkan, barangnya nanti. Berarti ini adalah jual beli dengan cara terhutang barang. Ini mirip dengan jual beli salam, lebih tepat mungkin salam, tapi dia salam hal, dekat waktunya, demikian. Ya. Nah, maka begitu waktu sholat tiba, sang penjual tadi, ya dia membawa barangnya, lalu mereka sholat. Atau ketika ketemu di masjid diserahkan barang itu, maka ini sedang membayarkan hutang, seperti itu ya. Ini membayarkan hutang. Apakah terlarang membayarkan hutang atas transaksi jual beli yang terhutang? Maka kita katakan tidak, ya tidak. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya disebutkan bahwasanya ini dari Jabir radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fil masjid, beliau berada dalam masjid. Ya. Dalam yang lain disebutkan beliau ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat terlebih dahulu. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya beliau ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat dulu. Kita tidak tahu, saya tidak tahu apakah ini sholat tahiyatul masjid atau sholat duha, karena dalam yang disebutkan itu waktu duha, demikian. Yang jelas sholat. Lalu kata Jabir radhiyallahu an, faqadani wa zadani. Maka Nabi SAW membayarkan hutangnya kepadaku dan beliau menambahkan untukku. Ada tambahan yang ditambahkan oleh Nabi SAW, tapi tidak disepakati. Lihat Rasulullah membayar hutang di masjid, maka tidak masalah, ya. Demikian, seperti itu, ya. Nah, ini namanya pembayaran hutang di masjid. Yang termasuk jual beli di masjid adalah, ya kita katakan ada orang yang mungkin ya seorang yang berjualan minyak wangi, kita katakan, yang biasa ini juga digunakan tuh di masjid, ya. Lalu ada orang ketika itu sholat. Nah kebetulan ini waktu mau sholat ini sudah adzan, tinggal ya menunggu qomat, ya. Lalu ada seorang yang bertanya kepada sang penjual ini, ya, ada minyak wangi bang? Karena mungkin sudah dikenal ini penjual minyak wangi. Oh ada, ini kebetulan saya bawa di tas ini katanya. Ya, ini dalam posisi masih di masjid ini, di masjid, dalam masjid. Maka ketika itu ya berapa harganya? Biasa katanya, ya 15.000. Diberikan ya minyak wangi, botol minyak wangi tersebut, kemudian diserahkan uang. Demikian. Ini jual beli di masjid, ini terlarang. Terlarang demikian, ya. Jual beli di masjid ini jelas, tapi ini pembayaran tunai. Termasuk jual beli di masjid walaupun pembayarannya tidak tunai. Seperti contohnya kasus yang mirip dengan ini kita katakan lah ya, nanti tinggal dikiaskan atau disamakan dengan kasus yang lain. Ada seseorang tadi penjual minyak wangi, karena sudah adzan maka dia siap-siap untuk sholat. Nah ketika dia dalam masjid, lalu ada orang bertanya, bang ada bawa minyak wangi katanya. Ada ini katanya. Berapa harganya? Biasa 15.000. Ya. Lalu ternyata diserahkan minyak wangi. Lalu sang pembeli mengatakan, bang nanti uangnya di luar ya, katanya seperti itu. Nanti bang uangnya di luar. Ketahuilah sesungguhnya telah terjadi jual beli di masjid. Hanya saja pembayaran ya uangnya ini terhutang. Demikian. Terjadi jual beli di masjid, namun dengan cara terhutang pembayarannya. Nah, kalau dia bayar di luar, nanti setelah setelah diterima barangnya, ini jual beli. Ketika nanti dia menyerahkan uang itu di luar masjid, katakanlah ketika sudah ada di parkiran atau di jalan ini uangnya bang, ini sesungguhnya bayar hutang. Ya, ini bayar hutang. Ya bayar hutang tidak terlarang di masjid.
Tapi permasalahannya terjadi jual beli di masjid dengan cara terhutang pembayarannya. Nah, ini juga terlarang. Sama seperti pertama, ya. Yang dia kontan pembayarannya seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami, ya. Demikian. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan. Agak seru pertanyaannya ini ya. Assalamualaikum Ustadz, maaf saya mau bertanya. Ya, saya maafkanlah ya. Saya bekerja di salah satu perusahaan milik negara bagian kelistrikan, di mana saya harus memelihara jaringan transmisi listrik. Yang salah satu caranya adalah menebang pohon yang ada di sekitar jaringan listrik. Masalahnya, ketika saya mau menebang, si sesepuh di sana, ini sesepuh ini siapa ini? Penunggu tempat keramat, mungkin ya. Atau mungkin sesepuh ini mungkin ininya orang pintar di sana, mungkin ya, orang-orangnya. Kalau sing bau rekso mungkin itu paham ya, sing bau rekso itu kalau di Jawa sing bau rekso itu maknanya adalah penunggu tempat keramat dari kalangan jin. Nah begitu. Ini sesepuh mungkin ini orang apa namanya orang yang dituakan di sana ya, seperti itu. Barangkali ya. Baik, sesepuh di sana itu minta kopi pahit agar proses berjalan lancar katanya. Mau diapain kopinya nih ya? Oh, sesepuh itu maksudnya orang disegani atau orang dituakan ya, betul ya. Baik ya. Agar proses berjalan lancar katanya. Apakah ini syirik? Jika iya, saya harus bagaimana Ustaz? Dan apabila saya mendelegasikan tugas ini ke staf saya yang non muslim dan saya berlepas tangan dari semua ini, apakah saya juga kena perbuatan syirik? Jazakallahu khairan. Baik ya, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada orang yang disegani atau orang tua yang terkesan klinik ya, dia mungkin minta sesuatu dari orang-orang yang bekerja seperti ini atau orang yang semisalnya ya. Nah, bila permintaan sesuatu ini ditujukan adalah untuk kesyirikan dan kita mengetahuinya. Contohnya untuk ritual kesyirikan. Untuk ritual kesyirikan. Ya. Seperti contohnya adalah dia minta ayam putih dan hitam, polut kuning, macam-macam dia minta, atau dia minta mungkin karangan bunga. Kalau karangan bunga mau mati mungkin dia ya, bukan. Mungkin dia minta seperti bunga-bunga ya, 7 bunga, nah, seperti itu ya, 7 bunga, atau jeruk purut dan semisalnya. Yang kita tahu ini akan digunakan untuk kesyirikan, maka jangan kita beri. Jangan kita beri. Ya, jangan kita beri. Nah, kalau dia minta, dia maksa, ya bahkan dia bisa mengerahkan orang-orang sekitarnya untuk menghentikan ya kegiatan yang ini bagian dari tugas. Maka yang bisa dilakukan adalah negosiasi. Yang saya condong adalah cukup memberikan uang kepadanya. Bilang aja begini, ya, kepada orang tua tersebut, udah kasih entah berapa puluh ribu kepadanya, ya. Ini Pak untuk Bapak saja. Ya. Saya tidak suka, saya tidak mau yang begitu. Ini untuk Bapak saja, untuk pribadi. Tapi jangan halangi saya untuk melakukan hal tersebut. Begitu caranya. Seperti itu. Atas dasar kerelaan barangkali kita beri, nah seperti itu. Adapun digunakan uang itu untuk apa? Untuk urusan-urusan yang kita tidak ketahui, maka tidak dosa bagi diri kita kalau itu merupakan pelanggaran. Tapi maksud kita ketika memberi itu adalah untuk
untuk dirinya, pribadinya, apakah untuk makan dia, untuk makan keluarganya. Nah seperti itu. Karena kebanyakan orang-orang pintar yang kayak gini itu butuh duit dia itu. Makanya dia berpraktek seperti itu. Ya. Para dukun, orang-orang pintar, sesungguhnya itu karena duit. Ya. Tukang ramal demikian, ya. Itu dia butuh duit. Ya. Nah, kalaulah dengan ramalnya, dengan ilmu yang dimilikinya itu dia bisa kaya, tentunya itu cukup untuk dirinya, nggak perlu dia buka praktek, ya. Tapi kenapa diarahkan kepada orang lain supaya dia dapat manfaat uang? Makanya cukup dikasih uang saja, ya, nggak usah disuruh praktek begitu. Jadi orang tua tadi itu nggak usah dia buat praktek itu, kasih aja uang, cukupkan, sudah Pak ya, ini Pak, biarkan saya melakukan tugas saya, seperti itu. Demikian. Nah, kalau yang dimintanya tadi kopi pahit, ya. Kalau kopi pahit kan tidak terlarang, dan saya kira kalau kopi pahit ini mungkin untuk diminumnya, maka saya kira mungkin tidak masalah kalau hanya kopi pahit saja, ya. Yang repotnya kalau pakai rokok, yang ini yang payah ini kan. Nah, kita turut membantunya untuk merokok, kan begitu. Yang itu merupakan bentuk dosa, ya, demikian. Ya. Tapi sekedar kopi pahit, saya condong sebenarnya kasih aja uang sepantasnya untuk wilayah tersebut, ya. Sudah Pak, ini untuk Bapak, sudah selesai. Nanti digunakan untuk apa saja uang tersebut, ya, mudah-mudahan digunakan untuk hal-hal yang baik dan kebutuhan keluarganya, maka sudah selesai, ya, tidak ada dosa sedikit pun, apalagi kesyirikan, ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Bismillah, assalamualaikum Ustaz, bolehkah sahur sebuah kurma dan air saya saat sudah adzan dan minumnya sebelum adzan selesai? Oh, karena baru bangun saat adzan, baik itu puasa fardu maupun puasa sunnat. Syukran wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila terdengar adzan dan diyakini bahwasanya itu adalah adzan subuh dan telah masuk waktu subuh, ya, telah masuk waktu subuh, maka tidak boleh bagi seseorang dia untuk makan sahur atau minum sahur. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah. Di sini Allah membolehkan bagi seseorang untuk makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar itu. Maksudnya adalah benang putih adalah biasan cahaya matahari fajar itu, ya. Adapun benang hitam adalah kegelapan, dia bagaikan benang, ya, seperti itu. Yang Allah tafsirkan dengan sendiri minal fajri, itulah fajar. Maksudnya jelas bagi kalian fajar, maksudnya waktu subuh itu jelas. Nah, kalaulah seseorang terbangun saat adzan dan dia meyakini bahwasanya itu adalah adzan subuh dan telah masuk waktu subuh, maka tidak boleh baginya untuk makan dan minum. Karena diperintahkan oleh Allah untuk makan dan minum hanya sampai fajar, masuknya waktu subuh itu. Apabila telah masuk, maka perintah Allah, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa. Maksudnya tahan. Karena siam itu maknanya menahan. Maka sempurnakanlah menahan puasa itu sampai malam, yaitu dengan ditandai tenggelamnya matahari, seperti itu, ya. Demikian. Hanya saja dikecualikan bagi orang yang telah makan sebelumnya, sebelum masuk.
sebelum masuk subuh. Dia makan dan minum karena dia menunda atau mengakhirkan waktu sahur, dan itu adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pernyataan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu kepada Anas bin Malik, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami pernah ya sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Summa qama, kemudian beliau bangkit berdiri menuju salat, ila shalah, menuju salat, demikian. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai salah seorang sahabat yang ketika itu mendengarkan pernyataan ini bertanya kepada Zaid bin Sabit, ya, radhiyallahu anhu, kam bainal adani was sahuri, berapa jarak waktu antara adzan dan sahur? Ya, maka Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengatakan qadra khamsina ayatan, ya seukuran 50 ayat, demikian. Nah, jadi kalau seseorang dia menunda, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, seseorang itu menunda dia sahurnya sampai mendekati adzan seukuran 50 ayat, maka ini petunjuk Nabi, silahkan lakukan itu. Nah, ketika dia sahur seperti ini, ternyata dia mendengarkan adzan sama iqamat, ya, adzan dan iqamat, maka boleh dia lanjutkan untuk makan atau minum dari wadah yang ada di tangannya, atau yang ada di tangannya, atau di mulutnya, lanjutkan saja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan seruan azan, sementara wadah makanan atau minuman itu masih di tangannya. Jadi ini masih di tangannya, bukan yang ada di piring atau di meja atau di tempat penyimpanan makanan, bukan, ya. Tapi yang ada di tangan. Lebih-lebih di mulut. Kalau di mulut, ya ini sudah dekat. Ini di tangan, ya. Wadah makanan atau minuman itu ada di tangannya, fala yad'u, kata Nabi, jangan dia letakkan, ya, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia menyelesaikan kebutuhannya dari wadah tersebut. Ya, kalau dia butuh makan, kalau dia butuh minum, seperti itu. Tapi dari wadah yang ada di tangannya, seperti itu, ya. Demikian. Hadisnya sahih, ya. Walaupun para ulama berbeda pendapat, maksud adzan tersebut adalah adzan yang pertama. Ada pendapat begitu. Maksudnya adzan pertama itu adzan yang dikumandangkan sebelum waktu masuk waktu subuh. Yang fungsinya adzan ini untuk membangunkan orang yang tidur agar dia bisa sholat atau bersiap sahur. Ya. Bersiap-siap sahur, demikian. Namun pendapat yang kuat adalah ini adzan yang kedua. Ya, buktinya adalah, ya, Rasulullah SAW, ya, menjelaskan bahwa kalau ada seseorang yang hendak dia bersahur, ya, atau orang yang sedang bersahur lalu dia mendengarkan adzan, Rasulullah SAW melarangnya untuk meletakkan, ya, bila dia ada keperluan dengan makanan atau minuman yang ada di wadah tersebut, jangan dia letakkan wadah makanan yang ada di tangannya, seperti itu, ya, menunjukkan bahwasanya ini adalah adzan yang kedua. Karena kalau dimaksudkan adzan yang pertama, maka jangankan makanan yang ada di wadah yang ada di tangannya, yang di bawah saja, yang di tempat makan atau minuman yang lain itu halal bagi dia. Ketika Rasulullah melarang untuk meletakkan, ya, wadah yang ada di tangannya itu berupa makanan atau minuman, ya, ketika dia masih membutuhkannya, ini menunjukkan bahwasanya ini pengkhususan, ini pengecualian, ini dispensasi, gitu, ya, untuk bisa dilanjutkan, demikian. Dan ini tidak boleh diperlebar, diperluas sampai ke dalam kondisi, contohnya bukan dalam kondisi bersahur. Seperti tadi kasus yang ditanyakan adalah bangun tidur dalam kondisi adzan, ini sudah masuk waktu, maka tidak boleh. Yang dikecualikan atau yang diberikan dispensasi adalah orang yang tadinya dia menunda atau mengakhirkan sahur.
Ketika dia bersahur dalam kondisi ya ternyata adzan. Ketika dia bersahur ternyata adzan gitu maksudnya, ya, adzan, ya. Nah, sementara ada yang di tangannya berupa makanan atau minuman, maka dia selesaikan. Yang di tangan dan diminumkan yang di tangan, ya, wadah yang ada di tangan berupa makanan atau minuman, maka dia selesaikan. Kalau dia masih membutuhkan, kalau tidak maka diletakkan, seperti itu. Demikian, ya. Ini hanya pengkhususan, tidak boleh diperlebar, ya. Seperti itu. Ya. Karena bentuknya ini bentuk pensyaratan. Ya, maka ini bila memenuhi syarat ini maka diberikan pengkhususan. Wallahu taala alam. Adapun dalam kasus yang ditanyakan ini maka tidak bisa bersahur lagi. Tidak boleh bersahur lagi. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan berikutnya, ya. Ustadz, misalkan mobil kita dipinjam untuk acara ritual pemakaman non muslim, boleh atau tidak? Syukran wa jazakallahu khairan. Afwan wa anta fa jazakallahu khairan. Untuk kasus seperti ini maka dilihat ya, ritual ini mengandung kekufuran, kesyirikan atau tidak, ya. Kalau hanya sekedar ini hanya sebagai pengangkut orang yang akan menghantarkan jenazah ke kuburan, saya kira tidak masalah. Ya, saya kira tidak masalah. Karena memang ya boleh untuk menghantarkan jenazah ke kuburan. Demikian, memang harus demikian. Bahkan ya Rasulullah SAW tatkala dikabarkan oleh Ali radhiyallahu an bahwasanya Abu Thalib telah wafat, ya, bahwasanya paman beliau yaitu Abu Thalib telah wafat, maka Rasulullah mengatakan kepada Ali radhiyallahu an yang itu anak dari Abu Thalib, ya, idhab fawarihi, pergilah kuburkanlah ia. Demikian. Rasulullah tidak mengiringinya supaya nanti tidak jadi pembenaran, demikian, ya. Hanya saja Rasulullah memerintahkan Ali untuk mengiringi. Lihat, padahal Ali sudah muslim ketika itu, Abu Thalib kafir, ya. Rasulullah perintahkan Ali untuk ya mengiringi, bahkan menguburkan. Jadi penguburan itu sebenarnya satu yang disyariatkan walaupun orang kafir. Orang kafir kalau mati jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan maka ini pertama akan memunculkan aroma yang mengganggu karena pembusukan. Kemudian pemandangan yang tidak menyedapkan, kan begitu, mengganggu. Bahkan bisa menimbulkan penyakit. Ini banyak mudaratnya. Makanya walaupun orang kafir, bahkan hewan saja kalau mati itu dikubur, ditanam gitu maksudnya. Demikian, ya. Maka tidak masalah. Nah, mengiringi jenazah tersebut pun tidak masalah. Tapi bagi seorang muslim ya tidak ada kewajiban atau anjuran untuk mengiringi jenazah orang kafir. Demikian. Kecuali dalam kasus ya barangkali ini adalah yang meninggal dunia adalah saudaranya, bahkan orang tuanya, maka sang anak atau saudara ini silahkan mengiringinya karena ada hubungan kedekatan, ada hubungan kedekatan nasab seperti itu, ya. Sebagaimana Rasulullah perintahkan kepada Ali untuk ya menguburkan jenazah ayahnya yang kafir, demikian seperti itu. Nah, kalau mobil ini hanya untuk menghantarkan orang yang mengiringi jenazah itu atau menjadi penghantar jenazah itu, maka tidak masalah. Yang masalahnya kalau seandainya ya mobil ini dijadikan sebagai mengangkat alat-alat musik yang akan nanti dilantunkan di kuburan. Nah, ini yang masalah. Ya mungkin ada barangkali ya alat-alat ritualnya ya atau alat musik gitu. Karena sebahagian agama mereka itu mungkin melantunkan musik-musik tertentu ya untuk mengiringi jenazah tersebut. Maka ini tidak boleh, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum. Ana Ummu Asyar, Ana Ummu Aisar
dari Medan Selayang. Barakallahu fiik. Ustadz, afwan, ada titipan pertanyaan dari teman, bagaimana hukum khitan bagi bayi perempuan? Dan jika memang harus khitan, bayi sudah berusia 6 bulan, apakah masih bisa dikhitan? Jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti fajazakillahu khaira. Baik, hukum khitan bagi bayi perempuan. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ya, sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki, bayi laki-laki, para ulama mereka bersepakat hukumnya adalah wajib. Adapun bayi perempuan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ya, dengan dikiaskan, ya, dengan pengkiasan terhadap bayi laki-laki. Ada pendapat yang mengatakan sunnat, dan saya condong kepada pendapat ini sunnat, karena tidak ada dalil yang tegas, ya, dalam hal ini, ya, maka ini adalah sunnat hukumnya. Demikian, ya. Sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Kalau tidak melakukan maka tidak dosa. Demikian. Seperti itu, ya. Nah, fungsinya sih memang ada, kita katakan. Ini maaf, ini saya berbicara sedikit karena ini terkait dengan masalah fungsi khitan. Hukumnya sunnat, ya. Sebagai bentuk amanah ilmiah saya sampaikan perbedaan pendapat ini, ya, supaya nanti silahkan memilih di antara pendapat yang ada. Saya condong kepada hukumnya sunnat dengan alasan tidak ada dalil yang mewajibkan hal tersebut, ya. Hanya saja memang dianjurkan karena ada fungsi. Apa fungsinya? Di antaranya adalah fungsinya agar tidak, maaf ya, ada istilah namanya binal, yaitu syahwat yang sangat tinggi, ya, bagi wanita tersebut, yang terkadang ini tidak terpuaskan dengan suami, ya, ketika dia, maaf ya, memiliki klitoris, yaitu apa namanya, semacam kulit, ya, yang tidak disunat ini atau tidak dikhitan ini apabila dibiarkan begitu saja ini akan memicu, ya, syahwat yang tinggi, sehingga terkadang tidak puas dengan, ya, hanya suaminya saja. Maka ini dilukai atau dipotong sedikit, ini bisa membantunya. Tapi jangan terlalu panjang, karena ini akan bisa membuatnya dingin, yaitu menghilangkan syahwatnya sama sekali. Demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Hanya saja disyariatkannya khitan bagi wanita, bayi wanita ini, ya, itu sama seperti laki-laki, tidaklah dia mesti di awal kelahiran, tidak mesti, ya, tidak mesti di awal kelahiran. Ya. Bagi laki-laki, ya, itu 7 hari setelah kelahiran, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, akan Nabi SAW anil Hasan wal Husaini wa khannatahuma. Nabi SAW itu mengakikahi Hasan dan Husain, ya, lisabi'in, di hari yang ke-7, ya, atau liyaumis sabi', di hari yang ke-7, wa khannatahuma, dan beliau mengkhitan keduanya. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan maka sama, boleh diundur juga, tidak mesti di hari yang ke-7 dari kelahiran. Tidak mesti juga di hari yang pertama. Boleh di hari pertama gitu kelahiran, boleh di hari ke-7, boleh juga setelah itu. Kasus yang ditanyakan tadi 6 bulan boleh, silahkan, tidak masalah. Bahkan untuk laki-laki saja yang sudah jelas dalilnya, ya, di mana Nabi SAW itu mengkhitan Hasan dan Husain di hari ke-7, ternyata kita dapatkan kaum muslimin ini saat ini di Indonesia ini pada umumnya khitan itu bagi laki-laki, bayi laki-laki itu setelah usia tamyiz, ya, setelah usia tamyiz. Bahkan ada yang berusia ketika dia sekolah SD kelas 6, demikian, ketika di masa liburan menjelang SMP, sampai seperti itu ada. Dan itu bukan merupakan dosa, memang boleh. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW mengkabarkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam dahulu khitan di usia ke-80. Nah, itu dia. Tapi ingat, ya, perlu kita ketahui bahwasanya usia orang-orang terdahulu itu panjang-panjang, ratusan tahun, ya, demikian. Jadi kalau 80 tahun, saya tidak tahu apakah itu usia
tua atau usia muda. Yang jelas usia orang-orang terdahulu ya itu ratusan tahun. Ya. Dakwahnya Nabi Nuh saja sekitar 950 tahun. Ya, demikian, seperti itu ya. Jadi panjang-panjang usia mereka. Yang jelas ini kabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkhitan di usia 80 tahun. Demikian. Jadi boleh untuk mengkhitan bayi, bahkan ini dapat pahala mengkhitan bayi wanita ya ketika sudah berusia 6 bulan. Boleh, masih boleh ya. Kurang dari itu boleh, lebih daripada itu boleh. Wallahu taala a'lam. Apa hukumnya sering mengucapkan kalimat barakallah wa inna lillahi di saat teman menerima amanah? Saya kira inna lillahi ini kurang tepat ya. Tapi kalau barakallah ini doa untuk keberkahan bagi ya saudaranya. Barakallahu fiik, barakallahu laka, barakallahu alaika. Demikian seperti itu. Itu doa yang bagus. Tapi kalau inna lillahi saya kira kurang tepat ya. Bisa jadi amanah yang diberikan itu akan memberikan manfaat bagi dirinya, demikian. Jadi ketika dikatakan inna lillahi ini kurang tepat ya. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini diucapkan bagi orang yang tertimpa musibah. Nah, demikian. Sementara amanah ini dilihat amanahnya apa? Anak juga amanah. Ya, tapi apakah diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Pekerjaan juga amanah. Apa diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada hari ini mendapatkan kenikmatan di sana? Kurang tepat kita katakan. Wallahu taala alam. Jadi cukup saja doakan kemudahan bagi dirinya ya, demikian dan kebaikan. Tanpa ada mengucapkan ya innalillah. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan telah masuk ya. Telah masuk waktu atau mendekat masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan saja kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam penyampaian ini. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Sebelum berakhir, kembali kita ingatkan kepada saudara seiman semuanya, melalui media Rosyad TV ini dan Radio Medan Mengaji, saya motivasi diri saya dan kaum muslimin seluruhnya, mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya di atas lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk saudara-saudara seiman di wilayah Medan dan sekitarnya. Ya. Silakan bagi Anda yang ingin ya memiliki aset di akhirat kelak ketika mungkin ya kita telah wafat ya. Yang akan mengalir pahala itu ke rekening-rekening pahala kita. Kita katakan rekening karena mungkin bahasanya lebih mudah ya. Ya, ketabungan pahala kita, maka silahkan ya, silahkan arahkan ya donasi Anda ya ke rekening berikut ini, yaitu rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 712748855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451 ya. Kita ulangi, silahkan donasikan infak dan sedekah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia 71 dengan nomor rekening 712748555555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Demikian. Alhamdulillah saat ini sudah terkumpul sekitar 26,21% dari total biaya yang dibutuhkan sekitar 8,5 miliar. Demikian ya. Semoga termotivasi dan bermanfaat. Kita tutup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.